Betapa gilanya gadis ini. Tapi ular iblis besar. Setiap hari dia memeluknya. Ternyata puluhan tahun yang lalu, Tuong Nguyen dijauhi oleh seluruh desa karena bisa berkomunikasi dengan ular. Sejak itu dia dikejar oleh penduduk desa. Ketika dalam bahaya, seekor ular besar tiba-tiba merangkak turun dari atas. Melolong menyebabkan penduduk desa melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Chang Yue dilindungi oleh orang lain. Sejak itu dia mulai menyukai ular itu. Selalu terobsesi dengannya. Untuk membantu latihan iblis ular, Tuong Nguyet juga membunuh manusia. Biarkan dia menelan hidup-hidup. Hanya ketika tubuh energi positif kekurangan. Kemudian pasukan ular itu ditangkap oleh guru surgawi. Dia melayani perintah untuk membawa iblis ular ke Gunung Kunlun untuk menyegelnya. Sepanjang jalan, melewati sebuah rumah. Tidak menyangka panci di sebelah terus bergerak. Orang melihat guru surgawi ragu. Lalu buka tutup panci. Saat ini, melihat ada kecantikan berkaki panjang di dalamnya. Setelah itu, dia juga mengambil sebotol anggur dan ingin menghibur Zhang Tianxi. Namun, pada hari-hari biasa, dia terbiasa menjadi vegetarian dan tidak menyukai anggur dan daging. Itu segera mengungkap identitas iblis dari kedua pria itu. Mereka melihat bahwa dia tidak minum anggur yang diundang tetapi mau dihukum. Jadi mulai menyerang. Siapa sangka ternyata keduanya bukan lawan. Belum lama ini disematkan ke dinding. Malaikat buru-buru melepaskan ikatan gadis di dalam pot. Jangan takut, saya akan menyelamatkanmu. Tanpa diduga sambil memegang tangan master. Gadis itu melakukan sihir lagi. Lalu mencuri bel peneleponnya. Satu bonus tendangan ekstra. Selanjutnya dia pergi ke sisi Raja Ular. Setelah satu pukulan, gadis itu segera menarik jimat itu ke bawah. Raja Ular secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Begitu liar menyerang guru surgawi. Dia tahu dia tidak akan melawan. Jadi langsung kabur. Dengan suara guntur, Raja Ular berubah menjadi ular raksasa. Lalu membawa gadis itu pergi. Guru surgawi ditendang keluar dari pintu tuannya oleh tuannya. Untuk melepaskan Raja Ular. Satu saat Si Luyen berkultivasi menjadi ular sanca. Maka dunia akan mengalami bencana yang mengerikan. Menebus kesalahan dan menyelamatkan makhluk hidup. Zhang Tianxi segera bersumpah pada tuannya itu. Dia pasti akan menghancurkan Si Luyen. Guru harus memberikan pil semangat kebangkitan. Harap bisa menyelamatkan nyawa seorang murid dalam keadaan darurat. Zhang Tianxi mulai menjalankan misi. Temukan jejak pasukan ular di mana-mana. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dia melewati sebuah kota dengan tubuh lelah. Saya tiba-tiba menemukan bahwa bumi penuh dengan uang neraka. Menemukan bahwa sesuatu yang aneh terjadi di kota. Ada orang yang menunggu orang di kuburan lalu menembak. Jadi tidak ada seorang pun di kota yang berani menguburkan orang mati. Selain itu, mereka yang bertemu dengan hitam dan putih adalah tidak kekal. Mereka semua kehilangan nyawa mereka pada akhirnya. Setelah mendengarkannya, Zhang merasa ada yang tidak beres. Dia segera pergi ke kuburan. Memang, melihat bahwa ketidakkekalan mengejar dan membunuh 3 penggali kubur. Zhang bermaksud untuk membantu. Kemudian seorang remaja muda tiba-tiba bergegas. Pukulan pedang pertama Tien Giasan, aku di sini Enghe Pungnat. Lalu dia mulai mengayunkan pedangnya ke arah ketidakkekalan putih. Tidak hanya lepaskan lapisan kamuflase, tetapi juga membuatnya menjadi orang miskin. Ketidakkekalan kulit putih sangat ketakutan sehingga dia panik dan memohon untuk hidupnya. Dan setuju untuk membawa Pungnat menemui ketidakkekalan hitam dan putih. Saat menarik tangannya, dia menggunakan perlindungan jiwa. Lalu menendang Pungnat. Putih tidak kekal tersenyum mahal. Tidak menyangka dia begitu bahagia begitu cepat. Begitu saja, Zhang menancapkan pedangnya ke lehernya tanpa mengambil tindakan pencegahan apapun. Siapa yang mengajar penjaga jiwa? Cepat omong. Ketidakkekalan putih mengakui bahwa itu diajarkan oleh gurunya, Raja Abadi Si Luyen.
Master Zhang dengan cepat bertanya di mana Si Luyan berada. Dia bersiap untuk menjawab. Kemudian membakarnya menjadi abu. Semuanya dikendalikan oleh iblis ular. Di sampingnya, Tuong Nguyat sudah membenci pembunuhan. Menyarankan dia untuk berhenti di sini. Lu Pungnat adalah tubuh positif yang langka. Selama belum memiliki dia, maka aku sama sekali tidak berhenti. Saat ini, ular iblis ini telah ditangkap. Satu anak di gua. Dia memerintahkan Tuong Nguyat untuk memikirkan cara untuk bawa Pungnat ke situ. Sampai saat itu makan saja. Maka dia bisa berkultivasi menjadi manusia dan bersamanya selamanya. Tengah malam pada saat istirahat ular iblis, Tuong Nguyat diam-diam melepaskan ikatan anak itu. Setelah mengetahui pengkhianatannya, Raja Ular sangat marah sehingga dia berubah menjadi ular. Langsung pukul Tuong Nguyat. Lalu menelan anak itu. Dan memperingatkan bahwa jika ada waktu berikutnya, dia akan membunuhnya. Di sisi lain karena ingin mencari ular iblis, Master Zhang harus ikut prosesi pemakaman. Dia ingin memancing ketidakkekalan hitam keluar. Bersembunyi di peti mati. Untuk menghindari ketahuan olehnya. Tentu saja, semua orang hanya membawa peti mati ke kuburan. Kemudian aliran udara negatif datang. Pungnat sangat ingin membuat jasa. Jadi menyegel guru surgawi di peti mati. Setelah ketidakkekalan hitam terwujud, dia langsung menyambut pertempuran. Dua orang yang bertarung selamanya tidak bisa memutuskan apakah akan menang atau kalah. Pungnat menemukan kesempatan untuk membuka kedok ketidakkekalan hitam dan putih. Saat ini, baru melihat wajah cantik miring ke samping. Dia tiba-tiba menjadi tergila-gila. Tanpa sadar tersenyum. Tuong Nguyat membunyikan bel panggilan. Pungnat seperti itu dikendalikan. Ketika jiwa akan meninggalkan tubuh, kemudian malaikat segera muncul. Dia terlalu akrab dengan skema jahat musuh. Jadi cepat mencuri bel panggilan. Kemudian memaksa Tuong Nguyat untuk mengungkapkan keberadaan Si Luyan. Tapi dia tolak untuk dipatuhi. Master Zhang harus membunyikan bel. Membuat Tuong Nguyat sangat menyakitkan. Pungnat buru-buru berhenti. Dia benar-benar lupa sekarang bahwa dia hampir mengambil nyawanya. Kemudian ayah anak laki-laki itu mengayunkan pedangnya untuk membunuh Tuong Nguyat untuk balas dendam. Juga dihentikan oleh Pung. Dua orang saling memandang di depan semua orang. Untuk memenangkan hatinya, Pungnat dengan antusias memberikan makanan. Laki-laki dan perempuan di dekat. Membuat suasana berangsur-angsur menjadi kabur. Tuong Nguyat memutuskan untuk memanfaatkan orang bodoh ini. Berpura-pura setuju untuk membawanya mencari Si Luyan. Pungnat dibutakan oleh cinta. Segera menyeduh anggur Master Zhang. Dan kemudian mengirim pengikutnya untuk mencari Si Luyan. Dia bahkan berfantasi tentang menghancurkannya dan bersama orang yang dia cintai. Sepanjang Pungnat Street akhirnya membuat hati Tuong Nguyat berdebar. Dia juga membuka hatinya untuknya. Kemudian ceritakan kisah tentang diri sendiri dan iblis ular. Di dunia ini hanya dia yang memperlakukanku dengan baik. Jadi aku rela melakukan apapun untuknya. Pungnat tidak cemburu. Sebaliknya, menemukan dia menyedihkan. Tuong Nguyat secara bertahap tergerak. Setelah memancingnya ke area iblis ular, dia akhirnya tidak mekar dan mengatakan yang sebenarnya. Jadi iblis ular yang suruh dia mancing Pungnat ke situ. Itu semua jebakannya. Karena Pungnat adalah tubuh positif yang dia butuhkan. Baru omong. Iblis ular muncul dari dalam gua. Dia langsung bawa berapa orang melarikan diri. Sayangnya masih dihentikan oleh Si Luyan. Pungnat ingin melawan. Tapi belum dekat. Si Luyan sudah ikatkan dia. Tuong Nguyat ingin bantu Pungnat. Tapi terkendali oleh Si Luyan. Pung memotong tali. Lalu bergegas ke tempat Si Luyan. Dia angkat dua tangan. Lalu ada banyak ular muncul ke arah Pungnat. Tuong Nguyat melihat itu langsung memotong kepala ular untuk bantu dia. Tidak menyangka Si Luyan ganti target ke dia. Lagi pula, kamu masih mengkhianatiku. Setelah mengatakan itu,
Si Luyan mencekik Tuong Nguyet dengan kuat. Lalu kendalikan bayi ular itu untuk menghisap kekuatan Pung Nat. Dengan bergabungnya badan katoda terakhir, Si Luyan dengan cepat berubah menjadi ular sanca raksasa. Sang master memutuskan untuk menggunakan rajutan untuk mendapatkan kembali jiwanya. Dan sihir untuk menyelamatkan nyawa Pung Nat. Keduanya bersumpah bahwa mereka pasti akan menghancurkan Si Luyan. Kali ini karena transformasi Si Luyan, sehingga orang-orang harus menderita bencana yang mengerikan. Kebanyakan dari mereka kehilangan nyawa mereka ke lautan api. Pung Nat dan Master segera berlari ke arah ular sanca itu. Lalu dia mulai membunyikan bel. Si Luyan tiba-tiba merasa pusing dan pusing. Pung Nat mengambil kesempatan itu untuk menusukkan pedangnya ke tubuhnya. Tidak menyangka ular piton itu memiliki tubuh yang tangguh. Untuk bersembunyi dari bel, itu harus turun ke tanah. Dua orang mencari di mana-mana. Si Luyan tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam. Pada saat bahaya, Master mendorong Pung Nat pergi. Jadi dia baru lolos. Si Luyan kembali menjadi manusia. Master Zhang membunyikan bel lagi. Meja dan kursi di sekitarnya semuanya terpengaruh oleh suara. Tapi Si Luyan masih tidak terluka. Sekarang selama saya tidak muncul, maka lonceng yang rusak itu hanyalah sampah. Jadi mereka berdua harus menghunus pedang untuk bertarung. Hanya saja mereka bukan lawan dari iblis ular. Dia berhasil mendapatkan bel dan menghancurkannya. Kemudian berubah menjadi piton raksasa. Tepat ketika hendak melahap Master Zhang, Pung Nat dengan cepat mendorongnya menjauh. Secara sukarela menjadi makanan bagi iblis ular. Selanjutnya ingin berurusan dengan guru surgawi. Lalu tiba-tiba merasakan sakit yang hebat. Tubuh juga berangsur-angsur berubah karena rasa sakit. Ternyata Pung Nat ada di pasukan ular. Menusukkan pedangnya ke jantungnya. Pada akhirnya, iblis ular benar-benar dimusnahkan. Pung Nat juga berhasil lolos. Dua orang saling memandang dan tersenyum. Melanjutkan jalan menyelamatkan makhluk hidup.